Sementara itu pemirsa, Ikatan Dokter Indonesia Jawa Tengah bungkam soal dugaan jam kerja berlebihan yang diterapkan kepada program pendidikan spesialis atau PPDS di Undip. Ketua ID Jateng, Logo Wismo, mengatakan bahwa pihaknya memberikan dukungan dan dorongan kepada polisi untuk mendalami kasus meninggalnya dokter PPDS anestesi Fakultas Kedokteran Undip, Dr. Aulia Risma Lestari. Namun pihaknya meminta PPDS memiliki tim untuk mengevaluasi fisik dan kesehatan mental peserta didik. Menurutnya, bekerja sebagai dokter berhadapan dengan manusia. Terlebih kondisi sakit diperlukan kecepatan dan ketepatan bertindak. Namun saat ditanya jam kerja PPDS dari pagi sampai malam, ID Jawa Tengah tidak bisa menjawab. Mereka berdalih bahwa itu merupakan kewenangan dari Undip. Logo juga mengatakan ID wilayah maupun cabang juga membuka ruang pengaduan, namun hingga saat ini pihaknya belum menerima pengaduan terkait dengan kasus tersebut. Penghentian program anestesi Undip di Rumah Sakit Dr. Karyadi juga hanya bersifat sementara hingga selesai permasalahan. Menurutnya, jika telah selesai perkara tersebut, maka surat keputusan Dirjen Yankes akan dicabut. Diterangkan apakah terjadi pembulian yang beredar sama ini atau seperti apa gitu? Begini, jadi ketika kita bekerja berbeda dengan menghadapi manusia dengan barang. Kalau dokter itu melakukan pendidikan, itu yang dihadapi adalah manusia, apalagi sakit. Berarti dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam bertindak. Nah, dalam hal ini biasanya pasien datang itu kan tidak setiap pagi atau siang, kadang malam juga. Nah, pada saat waktunya istirahat tiba-tiba ada pasien, maka mau tidak mau ya harus melakukan kegiatan baik sebagai PPDS maupun dokter ya jadi bertanggung jawab. Demikian. Ada tekanan Pak mengenai jam kerja yang dikeluhkan oleh PPDS. Memang benar seperti itu, dari jam 6 pagi sampai 12 malam, sampai jam 1 jam 2 ini. Saya rasa ID malah tidak bisa menjawab tersebut Pak. Jadi mungkin Undip yang punya kewenangan untuk menjawab. Terima kasih. Pak, sebelum organisasi kedokteran mungkin Pak sudah pernah menerima aduan dari Pak mungkin dari masuk PPDS itu Pak. Terkait mungkin ada bullying atau apa gitu, kita menerima aduan gitu. Ya baik, di ID wilayah maupun di ID cabang ada bidang BAP 2. Jadi di sini ada Dr. Kiko, ini yang membidangi hal tersebut. Sampai saat ini belum pernah ada aduan, baik di wilayah maupun di cabang. Kalaupun ada, mungkin ya kita bisa membantu, karena tugasnya BAP 2 itu adalah membantu baik bidang hukum maupun bidang yang lain sehubungan dengan pekerjaan. Jadi semuanya memang ya Pak? Boleh, kita akan bantu sepenuhnya. Apalagi kalau masalah di pendidikan, di bidang hukum pun ID akan membantu. Terima kasih. Pak, tadi kan sempat terkait tekanan mental dan apakah ini akan memberikan pendampingan Pak terhadap PPDS atau teman. Tentu saja kalau kita diminta kita akan cek. Apalagi ini masih dalam proses sekolah. Sedangkan yang sudah bekerja saja, bekerja di rumah sakit, ada kasus hukum, sudah ada biro hukum di rumah sakit tersebut, ID akan ikut tim di pendampingan tersebut. Melihat kejadian ini Pak, rupanya seperti apa? Ya, jadi sudah saya sampaikan di awal, ID akan mendorong dan ikut, kalau dilibatkan akan memberikan masukan-masukan agar hal ini tidak berulang kembali. Dokter, terkait kebutuhan dokter anestesi seperti apa dok, kan dari Kementerian Kesehatan nanti akan men-stop prodi anestesi. Saya rasa itu di keputusan Dirjen Yankes itu sementara sampai
selesai permasalahan ini. Kalau sudah selesai, saya rasa juga pasti akan dicabut lagi untuk bisa segera melayani. Karena kalau terlalu lama dicabut, ya kasihan pasien juga. Monggo. Dok, tanya dok, untuk kasus ini apakah ada evaluasi jam kerja bagi BPJS dok? Saya rasa begini, jadi dokter itu walaupun bukan sebagai BPJS, di rumah sakit juga ada shift pagi, siang, malam. Saya rasa shift itu sudah merupakan jam kerja, sehingga kalaupun ada, tadi saya sampaikan ada kasus-kasus yang menarik yang mungkin perlu disampaikan kepada siswa BPJS, ini jarang nih kasusnya. Bisa jadi diundang, yang seharusnya sudah di rumah, bisa jadi diundang, bukan untuk menambah jam kerja, tapi untuk mendapatkan ilmu. Demikian. Dok, tadi misalkan ada temuan jam kerja melebihi 18 jam, itu tuh apakah melanggar apabila memang ada temuan seperti itu, dok? Kalau di BPJS itu kan sebenarnya tidak bekerja, sekolah. Sekolah. Jadi kadang kalau memang melebihi batas, karena ada tadi saya sampaikan ada kasus yang menarik, ya pasti akan ditambah. Sayang kan kalau kita pulang tapi kehilangan ini. Tapi kalau itu dianggap jam kerja, ya pasti akan ada evaluasi, dan kalau kita memang harus dievaluasi, saya rasa itu akan mendukung evaluasi tersebut. Jangan sampai BPJS itu kelelahan, karena yang dihadapi adalah manusia. Kalau yang dihadapi manusia sakit, kemudian BPJS-nya itu juga lelah, hasilnya juga tidak maksimal. Saya rasa semuanya kepingin semuanya menjadi terbaik, baik BPJS-nya, kesehatannya juga terjaga, pasiennya juga mendapatkan pelayanan yang standar sesuai. Demikian. Obat yang disuntikan. Apakah memang ada senioritas di dalam BPJS ini, Pak? Kalau senioritas pasti ada, maksudnya dalam ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 baru lulus. Maka kelas 1 di bawahnya seniornya ya kelas 2. Dan pendidikan di BPJS itu kan senior yang jari ya, itu yang kalau dimaksud senioritas. Tapi kalau dalam bentuk kewenangan kekuasaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.